apa-apa, lu aja. Gua takut kalau nanti Caca salah paham di sana. Lu juga kan yang bakal nggak terima sama gua. Lu kan calon abang ipar gua. Sayangnya, dia sudah punya kekasih di sana. Meskipun aku juga punya rasa sama dia. Kenapa tangan gue jadi sakit sekali? Bre, ngagetin aja lu. Ngapain lu mojok di luar? Udah tahu di sini dingin. Dicari-cari dari tadi juga. Gak apa-apa, gak enak juga kalau mau ikutan nimbrung. Gak ada urusannya sama gua. Nih kopi bre, gue udah bikinin buat lu. Diminum biar hangat. Iya, makasih. Tangan lu kenapa? Ini gak apa-apa. Gara-gara tadi siang. Mungkin. Mau gue urut nggak? Apa sih anjir, lebay banget. Masalahnya itu bengkak, gue lihat. Bahaya itu. Ada lukanya nggak? Ada sih dikit. Udah nggak apa-apa, nanti gue perban aja. Bener? Iya. Iya bang. Terus gimana soal tadi? Apa lu yakin mereka nggak bakal gangguin lagi? Kok lu lepas mereka begitu aja? Gak bakal, gua tahu mereka. Mana berani dia sama gua? Ya minimal di penjara kek biar kapok. Ribet, kenapa lu nggak habisin aja tadi mereka sama lu? Enak banget lu ngomong. Lah, kenapa ya, Ge? Masalahnya mereka bawa senjata, bego. Kalau gue didor kan lu juga yang rugi. Rugi kenapa? Ya, iya rugi lah. Gagal dapetin adik ipar kayak gua. Kepedean lu setan. Lagian lu nggak bilang dari awal kalau yang bakal kita hadapin itu para mafia. Sorry, udahlah. Lagian juga udah beres. Salut gua sama lu. Gua aja sempet gak yakin tadi. Tugas gua di sini udah selesai. Setelah ini itu urusan lu. Mungkin besok gua mau pulang. Gua juga khawatir sama Caca. Kalau lu masih mau di sini, ya biar gue pulang sendiri aja, nggak apa-apa. Lu selesain dulu urusan lu di sini. Cuma mau nanya, terus gimana itu lu sama Laura? Apa lu udah yakin mau nikahin dia? Bukannya lu berdua udah putus? Keluarganya yang minta gue nikahin Laura sekarang. Soal hubungan gue sama Laura sih alhamdulillah baik-baik aja. Tadi Laura yang minta maaf sama gue. Katanya sih dengan gue nikahin Laura, minimal Laura terjaga. Dan gue juga berterima kasih karena orang tuanya sudah percayain Laura sama gue. Itu juga berkat bantuan lu. Gue bingung mau berterima kasih gimana lagi sama lu. Udah banyak jasa lu sama gue, sedangkan gue cuma bisa bikin lu sengsara. Bre, sorry ya, makasih juga. Udah. Gua bantu lu karena lu itu teman gua, bukan karena lu itu abangnya Caca. Kalaupun itu yang orang tuanya Laura mau, ya gua sebagai temen lu ya gua ikut seneng. Kapan lagi punya hubungan disupport baik sama keluarganya? Gak kayak gua. Sebelumnya, gua mau ucapin selamat sama lu. Jangan khawatir, sebagai seorang temen, gua bakal bantu persoalan mahar lu. Gak banyak, tapi cuma itu yang gua bisa. Jujur, gua sedih. Rasanya baru kemarin kita duduk ngobrol satu tongkrongan di gardu. Begadang bareng, susah seneng bareng. Kita juga yang suka berselisih hanya karena kesalahpahaman kecil. Di mata gua, lu sama gua itu sama seperti dulu. Dua anak kecil yang bertemu di masa sama-sama dewasa. Seorang anak kecil yang dipaksa dewasa karena keadaan.
saya terima nikah dan kawinnya Natasha Laura Tanuwijaya binti Brian Chandra Tanuwijaya dengan mas kawin berupa cincin emas dan perhiasan seberat 79 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini lu duduk di sini menjadi seorang suami, bukan anak kecil yang gua kenal lagi. Ada rasa sedih karena harus berbagi waktu dengan lu lagi hanya untuk sekedar berbagi cerita. Tapi gua sebagai temen lu jauh ikut bahagia melihat lu menemukan rumah baru dengan wanita pilihan lu. Selamat ya bang, sekali lagi maaf gue nggak bisa ngasih lu apa-apa. Dance, makasih ya, lu udah banyak berjasa buat gua. Makasih juga lu udah sabar nungguin gua. Maaf, gua belum bisa balas apa-apa sama lu. Kelak kalau gua sibuk persoalan rumah tangga dan gak ada waktu buat keluarga, gua titip Caca sama lu ya. Gua takut kalau gue nggak bisa jagain dia lagi. Gua percaya sama lu. Maaf juga selama kita di sini. Gua udah menahan lu hanya untuk sekedar menghubungi Caca. Gua cuma takut Caca khawatir di sana. Dan sekarang gua serahin Caca sepenuhnya sama lu. Iya bang, selamat ya bang. Sebagai seorang temen, gua cuma titip sedikit nasihat buat lu. Di hari bahagia lu ini, semoga lu bisa jadi lebih baik. Sayang sama istri lu. Jangan pernah lu sakiti dia. Jangan lu hancurkan kepercayaan orang tuanya yang udah rela nitipin anaknya sama lu. Amit-amit, kelak kalau lu udah gak mencintainya lagi, kembalikanlah dia sama orang tuanya. Tidak ada hak lu buat menyakitinya. Walau bagaimanapun, istri lu itu sudah diratukan oleh keluarganya. Doa terbaik gua dan mewakili keluarga lu termasuk Caca. Mudah-mudahan rumah tangga lu awet, bahagia selamanya. Amin. Amin. Gua janji gua sama kedua orang tuanya, termasuk janji utama gua sama Tuhan. Gua akan menyayangi Laura selamanya. Sekali lagi terima kasih. Lu udah mewakili keluarga gua di sini. Iya bang, sama-sama. Kenapa aku jadi mikirin dia terus? Terlalu singkat rasanya kalau aku jatuh cinta sama dia. Tapi perasaanku juga nggak bisa bohong. Kalau aku beneran sayang sama dia, tapi aku takut kalau rasa ini malah merusak hubungannya. Walau bagaimanapun dia tidak sendiri. Tapi aku juga sakit terus-terusan menahan perasaan ini. Aku benci situasi ini. Aku baru mengenalnya, tapi rasa sayangku begitu dalam padanya. Tuhan, aku bingung, apakah ini jalan takdirku? Kenapa Engkau pertemukan aku dengannya pada waktu yang tidak tepat? Sungguh, aku sangat mencintainya. Sayang, kemana aja? Udah seminggu lebih aku khawatir mikirin kamu. Baru ditinggal beberapa hari, bahasanya udah aku kamu aja. Hihihi, maaf, aku kangen tau kak. Gimana keadaan kakak di situ? Alhamdulillah baik, semuanya juga udah selesai sayang. Alhamdulillah, aku seneng dengernya. Kapan kakak pulang? Insya Allah besok kakak pulang, sama abangmu juga. Alhamdulillah, sama kak Laura juga kan? Iya. Hihihi. Oh iya kak, barangkali kakak pengen jajan di situ, aku TFD rekeningnya kakak ya. Hah? Buat apa? Enggak, buat jajan kakak aja di situ. Hitung-hitung bantu buat bekal kakak. Gak banyak sih, tapi mudah-mudahan cukup lah. Gak usah sayang, kamu simpan aja buat jajan kamu di situ. Jangan mikirin kakak, bekal kakak masih cukup kok. Toh juga besok pulang. Ya, please, boleh ya? Aku maksa. Jangan, kalau kamu maksa aku matiin di teleponnya. Gak usah pulang sekalian. Iya deh ya. Tapi beneran cukup. Kalau butuh apa-apa kabarin Caca ya kak. Iya, jangan lupa jemput kakak besok ya. Iya, pasti itu mah. Tapi aku bingung. Bingung kenapa? Aku pakai
baju apa? Maksudnya? Masa mau jemput kakak pakaiannya biasa-biasa aja? Ngapain? Ini bukan mau kondangan. Gak usah lebay deh ah. Udah begitu aja ngapain pusing? Hihihi, gimana besok aja deh? Ya minimal aku mau dandan, perawatan dikit biar kakak pangling. Hah, ya udah terserah kamu aja. Lagian mau didandanin gimana juga udah mentok begitu-begitu aja modelannya. Di, kok ngomongnya begitu? Bercanda. Ya udah, terserah kamu aja sayang. Tapi ada duitnya buat perawatannya. Kalau nggak ada pakai aja uang kakak. Ada, kok malah jadi kakak yang memasi aku? Ya udah, kamu tunggu besok ya kak. Hati-hati di jalan sayang, jangan lama-lama. Aku udah kangen. Iya. Ya udah ya. Iya sayang, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh jujur, aku kangen banget sama kamu. Aku kangen kita kayak dulu. Kita deket, kita sering telepon, kita sering video call, chatan gak jelas sampai tengah malam. Entah apa yang dibahas, pokoknya seru aja kalau sama kamu. Sekarang semuanya udah beda. Dulu, meskipun kita sering jauh, aku tidak setakut ini. Entah firasat apa yang sekarang aku pikirin. Aku merasakan akan ada hal buruk sama hubungan kita. Perasaan tadi baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba Caca ngomong seperti ini? Gua tetap akan perhatikan sejauh mana lu mau serius sama adik gua. Meskipun gua tahu ada sedikit badai di sini yang bakal menguji kesetiaan lu. Sampaikan juga maaf kami sama Pak Raja. Kami belum bisa datang ke sana. Dan kami minta maaf karena cuma bisa anterin kalian sampai di sini. Salam buat papahmu ya. Iya Pak, nanti kami salamin. Nak, saya titip Laura sama kamu. Tolong jaga dia dengan baik. Saya udah percayakan sepenuhnya Laura sama kamu. Laura anak yang baik. Saya yakin dia bisa jadi istri yang baik buat kamu, nak. Iya Pak, jangan khawatir. Saya akan jaga Laura dengan sebaik mungkin. Terima kasih sudah percayakan saya buat Laura. Kami pamit dulu. Iya nak. Laura, yang betah kamu di sana ya nak. Yang nurut sama suamimu. Nanti papa sama mama akan sering-sering ke sana buat jenguk kalian. Kalau kalian butuh apa-apa, jangan sungkan buat ngabarin kami. Di sana ada om kamu, ada nenek dan kakekmu. Banyak keluarga juga di sana. Sowan ke mereka nak. Kalau urusan papa sama mama di sini udah selesai, nanti kami pulang ya. Ingat, jangan suka ngebantah sama suami. Iya Pak. Ya udah, kami duluan ya nak. Al, kalian semua hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin kami kalau kalian sudah sampai di sana. Iya, Pak. Kami pamit dulu ya Om. Terima kasih banyak nak. Kamu juga ikut andil membantu kami. Kami belum bisa ngasih apa-apa sama kamu. Kami titip Laura juga di sana. Kami percayakan Laura sama kalian. Iya sama-sama. Tenang aja. Laura juga sahabat saya di kampus. Kalau ada apa-apa di sini, jangan lupa kabarin kami. Iya nak. Terima kasih. Ya udah, kami juga lagi buru-buru. Kalian hati-hati di jalan ya. Laura, papa duluan sayang. Naal, Dance, kami duluan. Iya ya Om, Tante, hati-hati juga. Iya. Ayo mah, papa pergi dulu sayang. Iya ya Pak. Ya udah ayo. Tunggu. Bunga. Aku pengen bicara empat mata sama kamu. Ada apa Bunga? Dance, kita duluan ya. Gua tunggu lu di depan. Iya Bang. Kenapa sayang? Itu siapa Kak? Oh, itu Bunga. Dia juga yang udah bantuin kita kemarin. Kok kelihatannya deket banget sama Kak Dance? Udah ayo, gak baik ikut campur sama mereka. Ini bukan urusan kita. Terus gimana dengan Caca? Aku percaya kok sama Dance. Dance lebih dewasa soal ini. Udah, ayo kita tunggu aja di sana. Nanti aku ceritain sama kamu. Iya ya Kak.
Kenapa Bunga? Oh iya, aku lupa. Aku pamit dulu ya. Aku mau pulang ke Jakarta. Terima kasih karena kemarin-kemarin udah mau bantuin kita. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Jaga dirimu baik-baik ya di sini. Kamu gak punya siapa-siapa di sini. Jangan nakal. Kuliah yang bener. Jaga kesehatanmu. Aku pergi dulu. Kak, Bunga, lepasin. Kamu kenapa? aku mohon sama kamu. Kamu jangan pergi. Jangan tinggalkan aku di sini sendiri. Lepasin Bunga. Kamu kenapa? Aku sayang sama kamu. Apa? Maksudmu? Mungkin ini terlalu cepat. Kenapa aku punya rasa sama kamu? Aku juga nggak tahu kenapa bisa begini. Semenjak pertama kali aku melihatmu, perasaan ini sudah beda. Aku selalu memikirkanmu di setiap malam-malamku. Ingin sekali aku mengatakan ini. Dan mungkin inilah waktu yang tepat aku mengatakannya. Sebelum kamu jauh pergi ninggalin aku di sini sendiri. Aku sangat mencintaimu. Tolong jangan pergi. Kamu sungguh berbeda daripada banyaknya laki-laki yang aku kenal. Yang aku cari selama ini semuanya ada padamu. Aku trauma sama masa laluku. Aku berharap kamulah yang dapat mengobati semua lukaku. Sungguh, aku sangat mencintaimu. Kumohon, kamu jangan tinggalkan aku. Kak Dance, aku sangat menyayangimu. Aku butuh kamu. Aku mau serius sama kamu. Kamulah calon suami yang baik buat aku. Jika pertemuan singkat ini karena takdir, mengapa semesta memisahkan kita lagi? Aku tidak peduli jika aku harus melawan takdirku sendiri. Jangan buru-buru mencari pengganti hanya untuk menghapus luka yang kemarin. Jangan buru-buru mencari seseorang yang baru hanya karena kamu tidak ingin merasakan sesaknya kesepian. Jalani saja apa-apanya sendiri. Rawatlah baik-baik lukamu agar bisa sembuh dan pulih dengan sempurna. Sebab tidak semua yang hadir itu penawar. Kadang mereka hanya singgah sebentar dan malah membuat luka yang baru. Sebelum luka yang baru itu terjadi, aku akan mengatakan ini padamu. Bukan karena kamu tidak spesial di mataku. Bahkan kalau aku boleh jujur, kesempurnaannya tidak dimiliki wanita di luar sana. Semuanya ada padamu. Bahkan kamu mempunyai segalanya yang lebih dari itu. Dengarkanlah baik-baik. Aku tidak sendiri. Aku sudah punya kekasih, Cantika namanya. Dia juga sangat cantik sama seperti kamu. Sebelum aku pergi, aku titip pesan sama kamu. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Jangan pernah jatuh cinta sama aku. Sebab untuk saat ini, aku belum mampu membalas rasa yang kamu bawa. Buanglah jauh-jauh perasaan itu sebelum ia tumbuh semakin dalam. Menaruh harapan padaku hanya akan melukai hatimu sendiri. Dan aku tidak ingin menjadi alasan dari luka yang sebenarnya bisa kamu hindari. Kamu berhak dipertemukan dengan seseorang yang mampu menyambut cintamu dengan utuh. Bukan denganku yang masih berusaha berdamai dengan batas-batas dalam diriku sendiri. Bukan karena kamu tidak berharga, melainkan karena saat ini aku belum mampu menjadi tempat yang baik bagi hati yang tulus sepertimu. Inilah sejatinya takdir. Jangan hanya karena kamu menginginkan seorang calon suami, kau berjuang melawan takdir. Itu sesuatu yang aneh. Meskipun aku tidak begitu mengerti soal pernikahan, tapi yang aku tahu, pernikahan itu dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Bukan seperti ini caranya. Kau sangat mencintai kekasihmu? Iya. Apakah aku tidak secantik dia? Bukan itu yang kumaksud. Janji apa yang sudah kamu janjikan padanya, sehingga kamu begitu kekeh mempertahankannya? Kamu tidak membalas perasaanku, berbalik arah sama keteguhanku yang begitu yakin kamulah kebahagiaan yang selama ini aku cari. Jahat sekali kalau aku mempertahankan kekasihku hanya karena janji. Aku mencintainya murni karena perasaanku sendiri. Aku minta maaf. Apa kamu yakin kekasihmu di sana setia? Iya. Bagaimana kalau dia mengkhianatimu? Itu bukan urusanku. Tugasku hanya setia. Dan jika itu terjadi, bukan aku yang rugi. Sejatinya, dialah yang rugi karena telah kehilangan permatanya sendiri. Aku sanggup memberimu kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan selama ini. Kebahagiaan seperti apa lagi yang aku inginkan? Sedangkan kebahagiaan yang sekarang sudah lebih dari cukup aku rasakan. Aku mohon, jangan mengatakan suatu keburukan dan prasangka yang salah apapun itu pada kekasihku. Karena itu hanya akan merubah pikiranku tentangmu, bukan dia. Maafkan aku, jika tidak denganmu, mungkin sudah tidak ada gunanya lagi aku di dunia ini. Mati, mungkin jalan terbaikku, daripada aku dipaksa melihatmu perlahan pergi, meninggalkan aku di sini sendiri. Bunga,
dengarkan aku. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Jika kamu mati, orang-orang hanya datang dan bertanya, apa penyebab kematianmu? Dan setelah itu, mereka akan melupakanmu. Namun bagaimana dengan kedua orang tuamu? Seberapa kuat mereka menahan sedih karena keputusanmu untuk menyerah pada keadaan? Bagaimana mungkin aku rela kehilanganmu, sedangkan kata-katamu sangat menyentuhku. Hanya melihat senyum manismu, itu sudah sangat berarti dalam hidupku. Senyummu mampu merubah hidupku menjadi lebih baik. Aku ingin sekali dicintai pria sehebat kamu. Denganmu, aku belajar bahwa kesetiaan di dunia ini ternyata masih ada, dan kamulah pemeran utamanya. Alangkah bahagianya dia bisa dicintai oleh laki-laki sebaik kamu. Sebelum kamu pergi, boleh aku memelukmu sekali lagi? Maaf, aku sedang berusaha menghargaimu. Aku mohon, izinkan aku untuk kali ini saja sebelum kamu benar-benar pergi. Sekarang aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Di sisi lain, aku memikirkan perasaan Caca, tapi aku juga nggak tega melihat derasnya tetesan air matanya. Jika kamu takut kalau nanti kekasihmu marah sama kamu, tidak perlu khawatir, marahlah saja sama aku, jangan ke kamu. Kamu orang baik, aku tidak rela kamu disalahkan. Izinkanlah aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya. Aku mohon. Aku pergi, sekali lagi maafkan aku. Aku juga kaget mendengar itu. Jagalah dirimu baik-baik di sini, dan sampai berjumpa lagi di titik takdir yang berbeda. Jangan pernah membenciku sebagaimana ketidaktahuanku soal perasaan kamu sama aku. Kita masih bisa berteman. Berhati-hatilah selama kamu berada di sini. Fokus pada tujuan dan masa depanmu. Ayah, ibu, maafkan aku atas pikiran burukku untuk mengakhiri hidup hanya karena sebuah rasa. Dia hadir di hidupku dengan waktu yang sangat singkat. Dia juga yang menyadarkanku bahwa tidak selamanya rasa yang tidak setara itu menyakitkan. Cara dia memperlakukanku begitu sangat dewasa, hingga sulit sekali aku hanya sekedar membencinya. Ibu, lihatlah Bu, ada seseorang yang membuatku jatuh cinta sedalam ini. Namun sayang, dia tidak bisa bersamaku lebih lama. Ternyata, ini hanya jadi pelajaran hidup untukku, agar aku tidak lagi berlebihan dalam mencintai seseorang. Aku bersumpah, bila aku harus mencintai dan berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku hidup tanpamu, tetap ku arungi hidup ini tanpa cinta selamanya. Kamu juga ya, hati-hati di jalan. Aku harap kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Aku juga minta maaf sama kamu, karena rasa ini membebanimu. Dan kamu juga, jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan lupakan aku di sini. Sampai kapanpun, aku akan tetap menyimpan perasaan ini hanya untukmu. Meskipun aku tahu, kamu tak sepeduli itu. Aku tidak benci padamu, aku hanya benci dengan takdirku sendiri. Jangan salahkan takdir, berdamailah sama dirimu sendiri. Itu jauh lebih baik sebelum semuanya menjadi rasa sakit. Kita masih bisa berteman dan menjadi seorang sahabat yang saling berbagi cerita suka maupun duka. Kejarlah mimpimu setinggi pohon kelapa. Setinggi langit. Alah, gak usah ketinggian. Biar kalau kamu jatuh, kamu tidak terlalu merasakan sakitnya. Iya. Kenapa sih ya, suasana begini masih sempat-sempatnya bercanda. Biar kamu gak sedih lagi. Kamu cantik kalau lagi senyum. Ya udah ya Bunga, kalau urusanmu di sini selesai, pulanglah. Aku tunggu kamu di Jakarta. Jangan sedih lagi. Semangat, aku bisa jadi kakak yang baik buat kamu, yang selalu jagain kamu kelak kalau kau sudah kembali, ya? Iya, hati-hati ya. Aku minta maaf ya. Iya, aku juga mengerti kok. Harusnya aku yang minta maaf sama kamu. Ya udah. Gak selesai kalau begini terus. Ya udah ya, aku pamit. Salim dulu dong. Lebay lu ah. Maaf. Ini tangan kamu kenapa? Ini gak apa-apa, bekas kemarin yang kamu lihat. Sakit ya? Lumayan. Udah gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Aku obatin dulu ya. Enggak. Ini mah udah biasa. Lagian aku juga buru-buru. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Nggak jadi disalin. Jangan udah. Aku gak enak. Kenapa? Tangan ini sudah ada yang punya. Aku menghargai perasaannya. Ya udah ya. Oh, Kak, hati-hati. Sampaikan juga maafku sama kekasihmu. Iya. Kamu juga hati-hati di sini. Aku pamit. Iya. Selamat jalan kamu.
Kamu benar-benar meninggalkanku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, dan aku akan terus mengingatmu. Dengan begitu, setidaknya aku bisa melepas rindu, dan itu lebih membuatku bahagia. Perpisahan yang tidak menjadikan kita menjadi asing. Berhati-hatilah sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir. Siapapun aku di hidupmu, prinsipku satu: jika tidak denganmu, maka tidak dengan yang lain. Aku sayang sama kamu, sangat menyayangimu. Kamu, pria tampanku. Berhati-hatilah dan sampai jumpa. Kedewasaanmu mengajarkanku arti kesetiaan. Prinsip itulah yang didambakan semua wanita di dunia ini. Kamu tidak takut hatimu kecewa karena kamu selalu memegang teguh kesetiaanmu. Benar apa yang kamu bilang. Jika terjadi pengkhianatan dalam sebuah hubungan, tugasmu hanya setia. Selebihnya, biarkan dia yang menanggung resikonya. Aku salut sama kamu. Jika kamulah jawaban dari semua rasaku, tidak sulit rasanya Tuhan mempertemukan kita lagi. Aku akan tetap menutup diri sampai Tuhan mempertemukan penggantimu untukku yang semuanya setara denganmu. Yang terakhir ini tidak akan aku biarkan pergi. Sebanyak apapun masalahnya dan sebesar apapun, aku akan mempertahankannya selalu. Aku gak mau kehilangan lagi. Aku juga gak mau patah hati lagi. Capek harus mengulang semua fase dari awal lagi. Capek harus saling mengenal lagi. Dan capek untuk memulai perasaan yang baru lagi. Buat kamu yang kupunya sekarang, mohon kerjasamanya ya. Semoga aku akan tetap sama dan hubungan kita langgeng selamanya. Ujianku berat bukan karena aku memiliki apapun yang tidak pernah dimiliki pria manapun. Caca, kalau boleh jujur, banyak sebenarnya peluang yang mencoba mengetuk pintu hati yang sudah kukunci rapat untukmu. Baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di balik layar. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mengingat setetes air matamu yang jatuh mengkhawatirkanku, semuanya tidak ada apa-apanya di mataku. Kamu yang selalu ada di sampingku, menemani suka dan dukaku, dan satu-satunya orang yang sangat peduli keadaanku. Dengan hadirnya orang baru, entah kenapa perasaan ini selalu pulang dan kembali padamu. Karena itu, aku tidak akan menyakitimu. Bagiku, kasih sayangmu adalah rumah ternyamanku setelah ibu. Dance, lu gak apa-apa? Gua gak apa-apa. Ya udah yuk, kita udah ditunggu sama Caca di depan. Iya. Sayang. Kakak. Caca. Aku khawatir banget sama kakak. Kakak nggak apa-apa kan? Kakak nggak apa-apa sayang. Kamu cantik sekali. Hihihi, aku kangen banget sama kakak.
Orang mah di mana-mana abangnya dulu yang dipeluk, malah dikacangin. Orang segede gini masa nggak kelihatan? Hihihi, nggak peduli sama abang mah. Aku lebih khawatir sama Kak Dens, pacar aku. Bodoh amat sama abang. Hihihi, kan abang udah ada Kak Laura. Seperti mentari yang tak pernah hati bersinar. Aku minta maaf sama kamu. Maaf kenapa sayang? Maaf karena aku tidak sengaja menyakitimu. Dan mungkin kesalahanku itu tidak kamu tahu. Aku akan bicara apa adanya. Sayang, lupain. Apapun itu, selama kamu masih menjadi takdirku, aku akan selalu memaafkanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku percaya sepenuhnya sama kamu. Kamu gak marah sama aku? Buat apa aku marah sama orang yang sudah mau berjuang hebat buat aku dan keluargaku? Justru aku berterima kasih dari kamu. Aku belajar apa itu kedewasaan, apa itu cinta, dan apa itu kesetiaan. Selama aku menjadi satu-satunya di hatimu, aku pun akan begitu. Kamu sudah mengajarkan banyak hal baik buat aku yang mungkin tidak akan pernah aku temukan pada laki-laki manapun. Kamu yang selalu berusaha membuatku bahagia tanpa memperdulikan kebahagiaanmu sendiri. Karena itu, sebagai bentuk rasa terima kasihku untukmu, aku akan berusaha menjadi seperti yang kamu mau. Apa kamu mau buat aku selalu tersenyum? Itu kewajibanku. Selain untuk kebahagiaanku, apa kamu juga mau membahagiakan dirimu sendiri? Aku tidak janji. Biarlah itu menjadi kewajibanku. Ada yang ingin kamu katakan? Aku mau berterima kasih dan minta maaf sama kamu. Berterima kasih dan minta maaflah pada dirimu sendiri. Jiwa yang selalu kamu paksa untuk kuat, meskipun kamu tahu sebenarnya kamu tidak mampu untuk itu. Inilah alasanku memilih kamu. Bahkan sekarang aku baru tahu kamu lebih dewasa dari aku. Perubahan sikapmu yang tidak pernah aku temukan sebelumnya pada dirimu. Aku masih sama seperti dulu. Aku yang labil, aku yang manja. Jika kamu menemukan perubahan yang mungkin baru kamu tahu, kamulah alasan utamaku atas perubahan itu. Kamu yang tidak pernah capek menasehatiku, kamu yang tidak pernah lelah menghadapi sifatku, dan kamu yang selalu sabar mengimbangi egoku. Sayang, makasih ya untuk semuanya. Aku minta maaf manakala aku tidak sengaja menyakiti perasaanmu. Iya, sama-sama. Tetaplah menjadi Kak Dens yang aku kenal. Kak Dens yang mengajarkanku apa itu cinta dan kasih sayang. Dan menjadi Kak Dens satu-satunya cinta pertama dan terakhirku. Kita semua tahu betapa rumitnya dunia hanya karena sebuah rasa cinta. Tapi disitulah kita banyak belajar. Cinta tidak hanya sekedar kata, tapi cinta adalah bentuk kasih sayang Tuhan pada hamba-hambanya. Udah, bismillah sembuh. Hihihi, tangan ini, tangan yang menjadi saksi betapa hebatnya kamu berjuang, betapa hebatnya kamu berusaha dan membuktikan pengorbanan kamu sama aku. Tangan yang selalu melindungiku dan menjagaku. Makasih sayang, cepat sembuh ya. Iya, aku yang makasih sama kamu. Hihihi. Kau dan aku.